Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan para rekan-rekan sahabat petani sawit channel. Semoga kita semua masih dalam keadaan bahagia sehat selalu. Sahabat tani, tahukah kamu bahwa pohon yang hidup di sekitar tanaman kelapa sawit kita tentu saja akan menjadi parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Sehingga tanaman apa saja pun yang kita tanam susah berkembang dan kerdil sehingga tidak dapat menghasilkan. Oleh sebab itu langkah penting selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membasminya. Baik cara ditebang maupun diracun. Jadi untuk itu, pada kesempatan kali ini Petani Sawit Channel kembali membagikan sedikit informasi tentang bagaimana cara membasmi atau membunuh kayu yang ada di lahan kebun kelapa sawit kamu. Tampak harus menebangnya, dan cara ini selain simpel cuma butuh biaya Rp12.000 saja sudah cukup untuk mematikan pohon 1 hektaran. Selain itu bahan ini juga bisa kamu gunakan untuk membasmi gulma apapun jenisnya yang ada di lahan yang kamu tanami. Namun untuk membasmi gulma, sebelumnya di video ini saya sempat pernah membahas tentang cara membuat racikan herbisida sendiri. Sebagai pemusnah gulma sampai ke akar-akarnya. Jika kamu belum tahu apa saja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membasmi gulma tersebut, maka sahabat tani bisa dengan cara mengunjungi video tersebut. Baiklah sahabat tani, selanjutnya, memang banyak cara untuk membunuh pohon. Tetapi cara itu belum tentu saja bisa berhasil dan pohonnya bisa mati total. Untuk itu kita harus menggunakan jenis racun kayu yang bermerek dan yang paling bagus. Tentu saja, yang ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan modal yang banyak. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada sahabat tani semua, agar tidak lagi membeli racun dengan mahal-mahal. Cukup dengan cara ini pohon yang ada di lahan kamu pasti akan tuntas. Yang pasti kamu tidak akan kecewa. Adapun bahan yang akan saya gunakan untuk membunuh pohon tersebut ialah: yang pertama, siapkan ember kecil. Ember kecil ini berfungsi sebagai wadah pengolahan racikan herbisida nantinya. Kemudian siapkan ragi tapai sebanyak 5 biji, bisa juga lebih. Yang jelas semakin banyak raginya maka semakin bagus pula hasilnya. Namun sebelum menggunakan ragi tapai ini, alangkah baiknya ragi tapai ini diremas maupun dihaluskan terlebih dahulu, agar mudah larut dengan campuran bahan lainnya. Kemudian bahan yang kedua adalah air baterai sur. Air baterai acu terdiri dari 2 macam, yaitu air baterai yang menggunakan botol biru dan merah. Namun yang saya gunakan di sini menggunakan botol warna merah. Contoh agar sahabat tani yang ingin menggunakan nantinya tidak salah. Dan yang ketiga adalah bahan bakar solar atau minyak solar sebanyak 1 liter. Setelah ketiga dari bahan-bahan tersebut sudah ready, kemudian dituangkan ke dalam ember kecil yang sudah tersedia. Tahukah sahabat tani ketiga jenis bahan ini? Jika dicampurkan menjadi satu, maka bahan-bahan ini bisa menjadi bahan yang paling aktif, dan yang paling dahsyat untuk membunuh segala jenis kayu maupun rumput lainnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena cairan aki atau disebut juga air zur ini, adalah cairan perendam sel baterai pada aki basah, yang bersifat elektrolit dan mengandung asam sulfat, yang memiliki rumus kimia H2SO4. Cairan inilah yang akan menghambat merusak jaringan kulit tanam agar cepat mati. Namun perlu sahabat tani ketahui ketika menggunakan bahan ini jangan sampai terkena kulit mata apalagi terminum maka bisa berakibat sangat fatal. Dan fungsi yang kedua adalah ragi tapai. Ragi tapai ini berfungsi untuk mempercepat pembusukan pada jaringan kulit kayu hingga pada batangnya. Sedangkan senyawa kimia asam sulfat atau H2S04 yang ada pada air baterai ini, dapat menghambat fotosintesis tanaman dan membakar daun. Secara otomatis pohon akan cepat mati. Dan fungsi yang ketiga adalah minyak solar. Minyak solar ini juga memiliki berfungsi untuk menghancurkan jaringan kulit kayu agar tidak dapat menyatu kembali. Jadi sahabat tani itulah kehebatan dari 3 bahan tersebut memang sangat luar biasa. Dan cara menggunakan racikan herbisida ini sangat gampang. Tidak begitu menguras tenaga. Tidak perlu melakukan dengan cara begini karena cara seperti ini sangat melelahkan. Dan jika racikan ini digunakan untuk membunuh pohon kelapa sawit yang ingin kamu replanting, bisa saja membuat lubang pada pohon kelapa sawitnya dan memasukkan cairan ini lalu ditutup. Dan bisa juga dengan cara dibor jika kamu memiliki mesin bornya. Cara ini bisa juga kamu terapkan pada pohon kayu lainnya. Memang terlihat lebih praktis tetapi butuh biaya. Namun jika kamu tidak memiliki mesin bornya, tentu saja masih ada cara yang lain.
Cara ini sudah barang pasti lebih mudah. Cukup menggunakan kuas dan kamu bisa mengoleskan cairan ini keliling pada batang maupun tunggul yang masih hidup. Cara ini juga kamu bisa gunakan pada pohon yang lebih besar. Coba dan buktikan hasilnya setelah 1 bulan pengolesan. Pohon apa saja yang tersentuh bahan ini pasti akan mati. Baiklah sahabat tani, itulah cara yang terbaik untuk membunuh segala jenis pohon. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam, berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.